Tahukah teman-teman sekalian bahwa kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran sungguh istimewa? Kisah ini begitu istimewa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikan kisahnya dalam satu surah penuh, yaitu surah Yusuf. Tidak ada surah lain yang secara eksklusif ditujukan untuk satu kisah lengkap seperti surah Yusuf ini. Kisah Nabi Yusuf hanya terdapat dalam surah Yusuf dan tidak ada pada surah lainnya. Berbeda dengan kisah-kisah Nabi lainnya, seperti kisah Nabi Musa alaihissalam yang tersebar di berbagai surah di Al-Quran, seperti surah Al-Baqarah, surah Al-Kahfi, surah Toha, dan sebagainya. Begitu juga dengan kisah Nabi Isa alaihissalam yang dapat ditemukan dalam berbagai surah di Al-Quran. Namun, yang membuat surah Yusuf begitu dahsyat adalah kisah luar biasa yang terkandung di dalamnya. Mengapa bisa demikian? Di dalam surah Yusuf terdapat 3 rahasia menarik yang dapat kita ambil hikmahnya. Dan jika dari ketiga hal itu kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita, maka kita akan dapat senantiasa mengatasi segala situasi sulit dalam hidup secara harfiah atau sebagaimana mestinya. Karena dari ketiga rahasia inilah yang menjadikan Nabi Yusuf mampu melewati segala peristiwa yang dihadapinya. Apakah ketiga rahasia itu? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku seiman sekalian, untuk mengetahui ketiga rahasia dari surah Yusuf tersebut, mari kita bahas kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam secara singkat terlebih dahulu. Dimulai dari kisah Nabi Yusuf yang telah dijauhkan dari kedua orang tuanya. Oleh siapa? Oleh saudara-saudaranya sendiri. Seperti yang termaktub dalam surah Yusuf ayat 11 hingga 14, di mana saudara-saudaranya itu merasa iri karena Yusuf alaihissalam selalu mendapatkan perhatian lebih dari ayah mereka, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian mereka bersekongkol untuk membawa Yusuf pergi jauh dari rumah, lalu melemparkannya ke dalam sumur dan meninggalkannya sendirian. Kemudian dalam surah Yusuf ayat 19 hingga 20 menceritakan tentang datangnya sekelompok orang-orang musyafir yang tengah beristirahat dan mereka semua kehausan. Lalu seseorang di antara mereka mulai mengambil air di sumur itu. Maka ketika orang itu menurunkan timbanya, dia melihat Yusuf kecil dan kemudian mereka membawanya untuk dijual sebagai budak di pasar budak di Mesir. Jadi Yusuf alaihissalam yang mana adalah seorang anak nabi yang dijanjikan kenabiannya harus menjadi seorang budak. Dari sini Yusuf alaihissalam telah mengalami serangkaian peristiwa negatif hingga pada titik di mana dia kehilangan kebebasannya, kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan menjadi seorang budak. Mendengar kisah ini, pasti manusia akan berprasangka bahwa Yusuf alaihissalam nampak tidak memiliki daya dan upaya atas semua peristiwa-peristiwa yang ia hadapi. Tetapi hakikat itu selalu berlawanan dengan prasangka. Kemudian teman-teman, dalam surah Yusuf ayat 21 mengisahkan tentang Nabi Yusuf yang kemudian dibeli dan dibawa pulang oleh seseorang bangsawan yang dikenal sebagai Al-Aziz. Al-Aziz itu adalah sebutan untuk seorang menteri, di mana orang-orang Mesir kuno dulu terbiasa menyebutkan sifat dengan nama kepada para menteri mereka. Misalnya, mereka mengatakan, ini adalah Al-Aziz, orang yang mulia. Ini adalah Al-Adil, orang yang adil, dan seterusnya. Dan Al-Aziz ini merupakan sebutan untuk kepala menteri di Mesir. Jadi Yusuf alaihissalam yang masih kecil kala itu dibawa pulang oleh Al-Aziz yang membelinya. Kemudian sesampainya di rumah, Al-Aziz itu berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanilah dengan baik. Siapa tahu dia akan bermanfaat kepada kita atau kita bisa pungut dia sebagai anak. Lalu Nabi Yusuf pun tinggal di rumah seorang lelaki yang berpengaruh dan ia pun mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak seusianya. Beginilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan Yusuf alaihissalam di dunia ini dari semua hal yang terjadi melalui ujian-ujian berat yang harus dia hadapi. Teman-temanku seiman sekalian, Yusuf alaihissalam yang merupakan orang tertampan di masanya dan siapapun yang melihatnya pasti akan terpukau. Belum lagi
Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilman. Dan tatkala dia cukup dewasa, maka kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Jadi Yusuf alaihissalam bukan hanya seorang pemuda dengan wajah yang sangat tampan saja, tetapi ia juga berilmu, memiliki sikap sopan dan moral yang tinggi, sehingga semakin menambah pesona dari Yusuf alaihissalam. Waktu demi waktu terus berlalu, dan Yusuf alaihissalam pun kini tumbuh dewasa. Ketika Yusuf alaihissalam sudah dewasa, ia dihadapkan pada cobaan yang sangat sulit, yaitu cobaan fitnah, di mana istri dari Al-Aziz ayah angkatnya yang bernama Zulaiha secara terang-terangan menggoda Yusuf alaihissalam. Dalam surah Yusuf ayat 23 hingga 24 menceritakan tentang Zulaiha yang ingin merayu Yusuf alaihissalam agar ia mau menggaulinya. Zulaiha memperlihatkan keindahan tubuhnya seraya menutup semua pintu dan jendela. Kemudian dia berkata, "Kemarilah Yusuf, mendekatlah kepadaku, telah kusediakan diriku untukmu." Dengan statusnya sebagai majikan, Zulaiha tidak memberikan pilihan kepada Yusuf alaihissalam karena ia sangat dikuasai oleh hawa nafsunya. Kemudian mendengar rayuan dan ajakan dari Zulaiha, Yusuf alaihissalam pun sangat terkejut, apalagi yang mengajaknya itu adalah istri majikannya sendiri yang telah memberinya tempat berteduh dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Selain itu, bila ia mematuhi ajakan dari Zulaiha, berarti ia telah melakukan maksiat yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, Yusuf alaihissalam menolak ajakan Zulaiha, lalu berkata, "Ma'adallahi, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana maswai. Sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Bagaimana mungkin aku melakukan hal ini bersamamu? Sementara suamimu yang mulia itu adalah Tuanku yang telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang menzolimi sesama manusia dengan berkhianat dan melakukan zina." Di sini Yusuf alaihissalam sadar akan aturan dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua ini hanyalah godaan semata baginya. Jadi Yusuf alaihissalam memutuskan untuk meninggalkan Zulaiha dan keluar dari tempat itu. Ketika ia bergegas menuju pintu, tiba-tiba Zulaiha menarik pakaian Yusuf dan mencoba untuk memeluknya dari belakang. Namun Yusuf berhasil memutar badannya dan bergegas membuka pintu. Dan saat pintu terbuka, ternyata tuannya atau suami dari Zulaiha telah berada tepat di depan pintu. Selanjutnya pada surah Yusuf ayat ke-25 hingga 29 menceritakan tentang fitnah yang dikatakan Zulaiha terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Karena suaminya telah melihat mereka berdua, kemudian dengan liciknya wanita itu menuduh dan memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam. Wanita itu mengatakan bahwa Yusuf telah merayunya dan hendak memperkosanya. Mendengar Zulaiha memfitnahnya, Yusuf pun melakukan pembelaan atas tuduhan dari wanita itu. Dalam pembelaannya, Yusuf menyebutkan bahwa wanita itulah yang mengajaknya untuk berbuat zina dan kemudian menarik bajunya hingga robek. Kemudian, suami Zulaiha mulai menyelidiki kejadian itu. Lalu dia berkata bahwa kunci dari persoalan ini terletak pada pakaian Yusuf yang robek. Jika pakaian robeknya dari depan, maka Yusuf memang ingin memperkosanya, karena wanita itu akan merobek pakaian Yusuf untuk mempertahankan dirinya. Namun jika pakaian yang robek dari belakang, maka wanita itu yang telah merayu Yusuf, karena telah menariknya dari belakang hingga robek. Lalu Al-Aziz itu melihat pakaian Yusuf alaihissalam, dan ia mendapati baju itu robek di bagian belakang. Jadi istrinya telah merayu Yusuf dan memaksanya sampai menarik pakaiannya dari belakang hingga robek. Namun dia tidak ingin memperpanjang masalah yang terjadi di keluarganya ini. Dan lalu Yusuf alaihissalam disuruh untuk tutup mulut agar peristiwa ini tidak menyebar. Karena jika peristiwa ini menyebar, maka akan berdampak buruk pada tuannya yang mempunyai pengaruh di negeri Mesir ini. Setelah peristiwa tersebut, mereka berusaha menutupi kasus itu. Namun meskipun ditutup-tutupi, ternyata berita buruk itu tetap tersebar di kalangan istri para pejabat istana dan menjadi bahan pembicaraan, sebagaimana diceritakan pada ayat yang ke-30 pada surah Yusuf. Mengetahui gosip tentang dirinya di kalangan istri para pejabat itu telah membuat Zulaiha merasa marah bercampur malu.
Lalu ia mulai membuat siasat terhadap wanita-wanita yang mencercanya itu. Kemudian dia mengundang para wanita-wanita itu dalam sebuah jamuan di mana telah disediakan aneka hidangan dengan tempat duduk yang nyaman, serta setiap di antara para wanita itu yang diundang diberi pisau untuk memotong hidangan dan buah-buahan. Kemudian Zulaiha menyuruh Yusuf alaihissalam untuk keluar menemui para undangannya tersebut. Dan ketika wanita-wanita itu melihat Yusuf alaihissalam, mereka terpesona kepada ketampanannya. Dan tanpa sadar, mereka telah melukai tangannya sendiri dengan pisau yang dipegangnya, seraya berkata, "Ma hadza basharun in hadza illa malakun karim." Ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain adalah malaikat yang mulia. Mereka sangat terpukau dengan ketampanan dari Yusuf alaihissalam, sampai-sampai mereka tidak merasakan sakit pada jarinya yang terluka. Setelah Zulaiha memperlihatkan Yusuf alaihissalam kepada mereka, kemudian dia berkata, "Itulah pemuda yang menyebabkan kalian mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh benar, aku memang telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak ajakanku dan berlindung kepada Tuhannya. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, maka ia akan kujebloskan ke dalam penjara." Di sini Yusuf alaihissalam hanya berdiri saja menghadapi ujian yang sangat berat ini. Kemudian ia berkata, "Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan dari mereka kepadaku." Maka pada saat itu juga Yusuf alaihissalam memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan dan tipu muslihat dari kaum wanita. Di sini Yusuf alaihissalam memperlihatkan keteguhan hati dan kekuatan iman yang tidak tergoyahkan. Bahkan gertakan dan ancaman pun tidak mampu menggoyahkan imannya. Yusuf alaihissalam lebih memilih di penjara daripada melakukan kemaksiatan. Teman-temanku seiman sekalian, dengan pengakuan dari Zulaiha kepada istri-istri para pejabat itu, membuat Al-Aziz dan istrinya itu memutuskan untuk memenjarakan Yusuf alaihissalam. Lalu berbagai siasat yang mereka lakukan, akhirnya mereka berhasil membuat Yusuf alaihissalam di penjara. Bayangkan teman-teman, seseorang yang telah melalui berbagai peristiwa negatif satu persatu, yang biasanya orang-orang dalam situasi seperti itu akan berpaling kepada Allah. Dan kebanyakan dari orang-orang yang seperti itu akan berkata, "Ya Allah, mengapa ini terjadi padaku? Apa yang telah aku lakukan?" Namun Yusuf alaihissalam tidak merasa demikian. Dan ketika Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam penjara, dia bertemu dengan dua orang tahanan lainnya. Dan saat kedua tahanan itu melihatnya, mereka menyadari bahwa wajah Yusuf alaihissalam begitu memukau. Keindahan itu tidak hanya terpancar dari penampilannya yang tampan, tetapi juga dari kejujuran, kerendahan hati, dan kesungguhan yang terpancar darinya. Terasa sekali bahwa Yusuf alaihissalam bukanlah orang yang berbohong atau orang yang curang. Mereka yakin bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang berilmu dan bijaksana. Lalu mereka menceritakan tentang mimpi-mimpi mereka kepada Yusuf alaihissalam agar mimpi mereka itu dapat ditakwilkan atau ditafsirkan oleh Yusuf alaihissalam. Lalu salah satu di antara mereka berkata, "Saya bermimpi membuat anggur." Dan yang lainnya berkata, "Saya bermimpi dengan roti berada di atas kepala saya, lalu kemudian burung-burung memakannya." Namun Yusuf alaihissalam tidak langsung mentakwilkan mimpi-mimpi mereka, tetapi di sini Nabi Yusuf alaihissalam memberikan dakwah kepada mereka terlebih dahulu. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, sebelum Yusuf alaihissalam mentakwilkan mimpi mereka, ia terlebih dahulu menyampaikan dakwahnya tentang tauhid kepada mereka. Dan kemudian Yusuf alaihissalam mulai bercerita kepada mereka tentang rahmat Allah, kebesaran Allah, kasih sayang Allah terhadap semua makhluk-makhluknya. Lalu ia berkata, "Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun." Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya, tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Jadi walaupun kita berada di sini, berada di penjara ini, sebenarnya ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua. Tetapi kebanyakan orang tidak bersyukur. Lalu salah satu nabi dari mereka spontan mengatakan,
Wah, kamu baru saja masuk penjara dan kamu langsung berbicara tentang rasa syukur. Seharusnya kamu berbicara tentang penindasan, bukan? Karena kita semua ini tertindas dan dipenjara secara tidak adil dengan semua kasus yang palsu. Jadi seharusnya kamu mulai berbicara dan membuat argumen tentang ketidakadilan ini. Kemudian Yusuf alaihissalam menjawab, ini bukanlah tentang hal itu, ini tentang Allah. Karena begitu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Tapi kebanyakan dari kita tidak mensyukuri nikmat itu. Lalu Yusuf alaihissalam berkata kepada mereka, "Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi." Beliau menyampaikan kepada mereka, ini berasal dari ajaran yang telah Allah berikan kepadaku. Ini adalah pengetahuan yang Allah ajarkan kepadaku, bukan sesuatu yang berasal dari pemahaman saya sendiri. Allah telah memberikan ilmu pengetahuan melalui orang-orang, melalui pengalaman-pengalaman, dan semua hal yang Anda miliki saat ini, yang sebenarnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebenaran ini tentang Allah, bukan tentang kita. Teman-temanku seiman sekalian, kemudian Yusuf alaihissalam mulai mentakwil atau memberikan penafsiran terhadap mimpi-mimpi mereka. Yusuf alaihissalam berkata bahwa salah satu di antara kalian akan disalib dan tubuhnya akan dimakan oleh burung-burung, sedangkan yang lainnya akan melayani seorang raja. Jadi salah satu di antara mereka akan bebas dan kembali melakukan pekerjaan lamanya, yaitu menjadi pelayan raja di kerajaan. Kemudian Yusuf alaihissalam berkata kepadanya bahwa setelah ia bebas dari penjara, hendaknya ia mengingat Yusuf alaihissalam dan menceritakan keadaannya yang terzalimi itu kepada tuannya. Setelah orang itu bebas dan kembali dengan pekerjaan lamanya di kerajaan, ia menjadi lupa dengan pesan dari Yusuf alaihissalam, dan Yusuf alaihissalam berada dalam penjara untuk waktu yang sangat lama. Hingga suatu saat ketika raja tengah tertidur, raja itu memimpikan sesuatu yang sangat aneh. Ia bermimpi melihat sungai Nil yang kekeringan. Lalu sungai itu mengeluarkan 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dan 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Lalu sapi-sapi yang kurus itu anehnya berubah menjadi binatang-binatang yang buas yang langsung melahap semua sapi-sapi yang gemuk. Kemudian di tepi sungai Nil itu tumbuh 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya. Kemudian tumbuhan itu tenggelam ke dalam tanah dan kemudian muncul lagi. Tiba-tiba raja terbangun dan terbayang-bayang akan mimpinya yang aneh itu. Keesokan harinya, raja menceritakan mimpinya kepada para peramal, para dukun, dan para menterinya. Ia meminta kepada mereka untuk menafsirkan apa arti dari mimpinya tersebut. Seorang peramal berkata bahwa mimpi raja tersebut tidak memiliki arti secara khusus atau hanya kembang tidur yang tidak memiliki arti apa-apa. Namun berita tentang mimpi raja itu terdengar hingga ke telinga para pelayan di kerajaan. Dan salah satu pelayan raja mulai mengingat Yusuf alaihissalam yang dulu pernah mentakwilkan mimpinya. Lalu ia segera bergegas menemui rajanya, kemudian menceritakan perihal yang dialaminya bersama Yusuf alaihissalam. Lalu ia berkata, sesungguhnya hanya Yusuf satu-satunya yang mampu menafsirkan mimpimu. Sebenarnya ia telah berpesan kepadaku agar aku menyebutkan keadaannya di depanmu. Tetapi terus terang, aku lupa menyampaikan pesannya. Kemudian raja mengutus orang itu ke penjara untuk menemui Yusuf dan bertanya perihal mimpinya. Ketika ia sampai di penjara dan menemui Yusuf alaihissalam, ia langsung meminta Yusuf untuk mentakwilkan mimpi dari rajanya. Kemudian Yusuf alaihissalam menjelaskan kepada utusan raja tersebut bahwa negeri Mesir akan mengalami masa-masa subur selama 7 tahun, di mana saat itu tanaman-tanaman akan tumbuh segar dan hendaklah orang-orang Mesir tidak melampaui batas dalam memanfaatkan musim subur ini, karena setelah itu akan disusul dengan 7 tahun paceklik, di mana pada musim itu apa saja yang disimpan oleh penduduk Mesir akan habis. Oleh karena itu, cara yang terbaik untuk menyimpan hasil tanaman mereka adalah membiarkannya ditangkai-tangkai agar ia tidak rusak atau terkena hama atau dapat berubah karena cuaca. Teman-temanku seiman sekalian, kemudian utusan raja itu pun kembali ke kerajaan dan menceritakan semua yang ia dengarkan dari Yusuf alaihissalam. Kemudian raja menjadi terheran-heran dengan apa yang didengarnya itu. Siapa gerangan orang yang dipenjara ini? Sungguh luar biasa.
ia menceritakan hal-hal yang akan terjadi. Bahkan lebih dari itu, ia telah memberikan cara-cara untuk mengatasi persoalan yang akan terjadi tanpa meminta upah atau balasan atau agar ia dibebaskan dari penjara. Kemudian raja mengeluarkan perintah agar Yusuf dibebaskan dari penjara dan dihadirkan di hadapannya. Namun Yusuf alaihissalam menolak untuk keluar dari penjara, kecuali semua tuduhan yang ditujukan kepadanya itu dicabut. Di sini, raja mulai berasumsi bahwa dari penolakan Yusuf itu, sesungguhnya ia adalah seseorang yang berprinsip. Kemudian raja menyuruh seseorang untuk menyelidiki kasus yang dialami Yusuf alaihissalam dan membersihkan semua tuduhan-tuduhan terhadap Yusuf alaihissalam. Seperti yang termaktub pada surah Yusuf ayat ke-51 hingga 52. Dan dalam ayat 52 inilah istri dari Al-Aziz yaitu Zulaiha telah mengakui segala kesalahannya. Kemudian dia menyesal dan kemudian dia berkata, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i." Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Zulaiha telah menyatakan rasa penyesalannya yang mendalam bahwa dia tidak dapat membersihkan diri dari semua kesalahan-kesalahannya. Dan akhirnya dia bertaubat, memohon ampunan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Yusuf alaihissalam terbukti tidak melakukan kejahatan. Akhirnya ia pun keluar dari penjara dan mendatangi istana untuk menerima undangan dari raja. Di saat Yusuf alaihissalam datang ke kerajaan, lalu terjadilah pembicaraan di antara keduanya. Dari pembicaraan itu, raja pun mulai menyadari bahwa dalam diri Yusuf alaihissalam terpancar kesucian jiwa dan pandangan yang cemerlang. Ia berkata kepada Yusuf, "Sungguh, aku tidak memiliki kedudukan yang sangat terhormat dalam pandanganku, dan kamu adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya." Kemudian pembicaraan mereka menjalar pada masalah mimpi raja. Lalu Yusuf alaihissalam menasihati raja agar segera memulai rencana yang tepat untuk mengumpulkan makanan dan kemudian menyimpannya dalam persiapan menghadapi tahun-tahun paceklik. Mendatang. Yusuf memberikan pengertian kepada raja bahwa kelaparan akan melanda Mesir dan kota-kota di sekitarnya. Namun raja merasa khawatir karena dari beberapa kelompok yang bergaya hidup mewah, mereka akan sangat sulit untuk diatur. Lalu Yusuf alaihissalam berkata, "Qala ja'alni ala khazainil ardi." Jadikanlah aku sebagai bendaharawan, karena inni hafidhun alim. Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Dalam pernyataannya tersebut, sesungguhnya Yusuf alaihissalam tidak menginginkan keuntungan secara pribadi. Sebaliknya, Yusuf alaihissalam akan memikul tanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi masyarakat yang akan dilanda kelaparan selama 7 tahun. Tujuannya adalah agar orang-orang yang mungkin mengalami kelaparan ini tidak dimanfaatkan oleh para penguasa yang memiliki jabatan. Teman-temanku seiman sekalian, demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kedudukan kepada Yusuf alaihissalam di negeri Mesir. Ia menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kekayaan Mesir dan perekonomian di sana. Selama Nabi Yusuf duduk di kursi pemerintahan, maka perekonomian Mesir tidak perlu dikhawatirkan. Kemudian ketika paceklik melanda Mesir, Yusuf alaihissalam membagi-bagikan makanan kepada penduduk yang membutuhkan. Dan kabar tentang keberhasilan Mesir mengatasi paceklik ini tersebar hingga ke seluruh penjuru negeri, bahkan ke Palestina, di mana kampung halaman Nabi Yakub dan anak-anaknya berada. Di Palestina juga mengalami masa paceklik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa saudara-saudaranya untuk meminta pertolongan karena mereka sedang mengalami paceklik. Dan Nabi Yusuf alaihissalam yang sekarang memiliki kekuasaan lalu menolong mereka, yang kemudian membawa ayah dan ibunya untuk tinggal di Mesir bersama Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada Yakub alaihissalam, "Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Allah telah menjadikannya suatu kenyataan, dan sesungguhnya Allah telah berbuat baik kepadaku. Ketika Allah membebaskanku dari penjara, dan ketika Allah membawa keluargaku dari dusun padang pasir,
Dan setelah setan merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku, sesungguhnya Allah maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, jadi selama perjalanan hidupnya, Nabiullah Yusuf alaihissalam selalu menjaga 3 hal. Dan ketiga hal ini sebenarnya ada pada diri setiap manusia. Yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam selalu bersyukur sepanjang hidupnya. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Lalu Yusuf alaihissalam berkata, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani. Ya Allah, Engkau telah mengajarkan begitu banyak hal dan Engkau telah memberiku begitu banyak kekuatan dan kedudukan. Beliau tetap bersyukur setiap saat dalam berbagai keadaan. Dan di dalam kisahnya yang termaktub dalam surah Yusuf ini, Nabiullah Yusuf alaihissalam tidak pernah sama sekali mengeluh dalam berbagai keadaan. Bahkan tidak pernah merasa negatif kepada semua yang berbuat buruk kepadanya. Mengapa demikian? Karena beliau senantiasa bersyukur. Walaupun dalam situasi yang sangat sulit, beliau tetap bersyukur. Yang kedua, ketika menghadapi kesulitan dan cobaan, beliau selalu bersabar. Tidak ada satu ayat pun yang menyatakan tentang keluhannya dalam seluruh surah. Nabiullah Yusuf alaihissalam tidak pernah mengatakan, Ya Allah, ambillah wanita-wanita ini. Mengapa Engkau membawa wanita-wanita ini ke dalam hidupku untuk menyusahkan aku? Beliau tidak mengatakan itu, tetapi Nabi Yusuf alaihissalam berkata, Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, aku lebih memilih penjara daripada wanita-wanita ini. Dia tidak keberatan dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Ini merupakan akhlakul karimah dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah takwa. Ketika saudara-saudaranya mengatakan, Qalu tallahi laqad asarakallahu alaina. Sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami. Dan ketika mereka telah menyadari bahwa orang yang dimintai bantuan untuk memberikan makanan adalah Nabi Yusuf alaihissalam, orang yang pernah mereka singkirkan, orang yang telah mereka pikir sudah meninggal, tetapi sekarang dia menjabat sebagai Menteri Keuangan di sebuah negara yang sangat besar. Kemudian Nabiullah Yusuf berkata, Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang muhsinin. Jadi itulah 3 rahasia dahsyat dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang telah termaktub dalam Al-Quran surah Yusuf. Ketika menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidup, diperlukan kesabaran. Ketika diberikan berkah dan kemudahan, kita harus bersyukur. Ketika dihadapkan pada kewajiban, kita perlu memiliki takwa. Bersyukur atas berkah dan bersabar dalam setiap cobaan, serta menunaikan kewajiban dengan takwa. Itulah pembahasan kita pada video kali ini. Bagaimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari tutur kata dan ucap, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.